Bab 1171-1175. Bab 1171, bergandengan tangan. Sosok manusia yang tiba-tiba ditarik paksa dari hutan menyebabkan kelompok Cao Ying terkejut. Namun, mereka akhirnya menghela nafas lega setelah melihat wajahnya. Mata Song Qing mengungkapkan ekspresi sombong yang sulit dideteksi. Xiao Yan, tes. Aku belum pergi mencarimu, tetapi kamu telah menyerahkan dirimu kepadaku. Pria berpakaian hitam itu kaget saat melihat sosok yang tersembunyi itu adalah Xiao Yan. Wajahnya segera terangkat menjadi senyum aneh saat dia tertawa. Mata Xiao Yan menatap tajam pada pria asing berpakaian hitam itu. Dari nada bicara pihak lain, tampaknya pria itu mengenalnya. Namun, Xiao Yan tidak dapat mengingat pernah bertemu orang ini. Dia belum bertemu banyak ahli kelas Douzun, tetapi semuanya meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Hanya orang di depannya ini yang membuatnya merasakan rasa asing. Pakar, bolehkah saya tahu siapa Anda? Xiao Yan sepertinya tidak mengenalmu. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam sambil menangkupkan tangannya ke pria berpakaian hitam itu. Jika kita tidak berkenalan maka biarlah, pria berpakaian hitam itu tersenyum. Setelah itu, dia secara acak berkata, bagaimanapun tidak ada seorang pun di sini yang bisa melarikan diri. Itu termasuk kamu. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan keinginan pria berpakaian hitam ini untuk membunuh. Jelas, kemungkinan tidak akan terlalu santai jika dia ingin melarikan diri dengan aman hari ini. Kaki Xiao Yan melangkah ke udara kosong. Setelah itu, dia perlahan mundur. Dengan sekejap, dia bergegas ke samping kelompok Cao Ying. Saat ini, bukan waktunya untuk bertindak berani. Selusin di sekitarnya ditambah pria berpakaian hitam sangat kuat. Berdasarkan perkiraan Xiao Yan dengan matanya, kemungkinan ada 6-7 ahli kelas Douzong. Barisan ini cukup kuat bahkan di wilayah dataran tengah. Tidak disangka mereka akan muncul di sini pada saat yang bersamaan. Selain dua sesepuh dari Sekte Xuan yang mendalam, yang mengungkapkan kilatan sengit di mata mereka, orang-orang yang tersisa merasa baik-baik saja tentang Xiao Yan yang tiba-tiba ditarik. Pada saat ini, orang tambahan berarti bahwa mereka telah mendapatkan kesempatan tambahan untuk melarikan diri. Mereka telah dengan jelas menyaksikan kekuatan Xiao Yan di bukit hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Mata cantik Cao Ying melirik Xiao Yan saat dia bertanya dengan lembut. Apa yang bisa kita lakukan? Orang itu adalah Douzun Elite. Kalian semua harus memikirkan cara kalian sendiri untuk melarikan diri. Xiao Yan menjawab tanpa daya. Bagaimana kita akan melarikan diri? Orang itu akan menghalangi kita bahkan jika kita menggunakan batu spasial. Song Qing mengerutkan kening dan menuntut. Xiao Yan merentangkan tangannya. Dia terlalu malas untuk berdebat dengannya. Bagaimanapun, jika ada yang benar-benar salah, dia akan melepaskan teratai api pemusnahan untuk melarikan diri. Adapun Cao Ying dan yang lainnya, dia tidak memiliki energi. Saya mampu memecahkan penghalang spiritual ini. Namun, jika saya menyerang penghalang, orang itu pasti akan campur tangan. Oleh karena itu, saya akan membutuhkan waktu. Cao Ying dengan lembut mengatupkan gigi peraknya. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan tanpa berkedip. Dia tahu bahwa jika seseorang berbicara tentang berkelahi dengan orang lain, kemungkinan orang dengan kemampuan bertarung terbesar di sini adalah Xiao Yan. Xiao Yan mengangkat alisnya setelah mendengar kata-katanya. Dia sedikit terkejut saat melihat Cao Ying. Dia memang layak mendapat julukan penyihir. Dia yakin dia bisa untuk memecahkan penghalang spiritual yang telah didirikan oleh elit Douzun. Ini benar-benar sedikit luar biasa. Kami dapat memblokir orang-orang berpakaian hitam ini, tetapi orang itu. Seorang pria parubaya dengan darah yang menempel di wajahnya ragu-ragu sejenak sebelum tertawa pahit. Xiao Yan meliriknya. Dengan mampu bertahan sampai sekarang, itu adalah bukti yang cukup bahwa dia bukan karakter biasa. Tentu saja, mereka yang bisa memasuki alam pil ini semuanya memiliki beberapa keterampilan. Apakah seseorang lebih kuat atau lebih lemah akan ditentukan oleh siapa yang memiliki lebih banyak keterampilan. Berapa lama yang kamu butuhkan? Xiao Yan tidak punya waktu untuk berpikir lebih banyak saat ini. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan dia dengan cepat bertanya setelah beberapa saat. 3 menit. Cao Ying dengan cepat menjawab. Xiao Yan terdiam sejenak. Setelah itu, dia perlahan mengangguk di depan mata semua orang yang cemas. Meskipun pihak lain adalah seorang elit Douzun, Xiao Yan masih memiliki kepercayaan diri untuk memblokirnya selama 3 menit.
Semua orang menghela nafas lega ketika mereka melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Beberapa orang melemparkan tatapan terima kasih kepada Xiao Yan. Mereka semua mengerti dengan jelas bahwa bertukar pukulan dengan pria berpakaian hitam adalah hal yang paling berbahaya. Namun, hanya Xiao Yan yang hampir tidak memiliki kemampuan seperti itu dalam kelompok mereka ini. Bahkan dua sesepuh dari Sekte Xuan yang mendalam tidak banyak bicara saat ini. Meskipun mereka memiliki kekuatan bintang 9 Douzong, masih ada kesenjangan besar antara mereka dan kelas Douzun. Kemungkinan mereka akan berakhir dalam situasi yang mengerikan jika mereka bertukar pukulan dengannya. Terima kasih banyak. Cao Ying dengan lembut berterima kasih pada Xiao Yan. Setelah itu, jari-jari kakinya dengan lembut menekan tanah. Sosoknya yang halus terbang mundur. Tepat ketika sosoknya yang halus berlari ke belakang, rambut hitamnya, yang biasanya diikat oleh pita, tiba-tiba berhamburan. Saat ini, tekanan spiritual yang luar biasa agung perlahan menyebar dari antara alis Cao Ying. Menyerang. Song King berteriak keras saat Cao Ying bergegas kembali. Majestic Douqi segera keluar dari tubuhnya. Setelah itu, dia bergegas menuju pria berpakaian hitam di sekitarnya, dengan tegas mengganggu mereka dalam prosesnya. Xiao Yan diam-diam merasa terkejut di dalam hatinya saat dia merasakan kekuatan spiritual yang besar yang menyebar dari antara alis Cao Ying. Wanita ini memang tidak sederhana. Jika seseorang mendiskusikan kekuatan dari kekuatan spiritual seseorang, Cao Ying pasti akan menjadi yang terkuat di antara mereka yang seumuran dengan yang Xiao Yan temui selama ini. Sepertinya alasan dia diberikan julukan penyihir tidak sepenuhnya karena penampilannya yang menyihir. Jika dia diberi waktu yang cukup untuk tumbuh, kemungkinan masa depannya tidak akan terbatas. Pada saat itu, bahkan Douzun yang berpakaian hitam dan misterius ini tidak akan menjadi lawannya. Kelompok Song King mengintervensi dan memblokir selusin orang berpakaian hitam itu. Pada saat yang sama, Xiao Yan berani meremehkan tugasnya. Tubuhnya bergerak dan dia muncul tidak jauh di depan pria berpakaian hitam itu. Ekspresinya serius saat dia melihat ke pihak lain. Api hijau giok perlahan melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Kamu berpikir untuk memblokir diri yang mulia ini dengan kekuatanmu. Mata pria berpakaian hitam itu dingin saat mereka menatap Xiao Yan. Setelah itu, dia dengan cepat melirik ke sisi penghalang spiritual. Cao Ying mengerutkan kening saat dia mulai menggunakan taktiknya untuk membuka penghalang. Pria berpakaian hitam itu segera mendengus dingin saat dia secara acak melambaikan lengan bajunya. Ruang di sekitar Xiao Yan memadat dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, tampak seperti penjara yang menguncinya dengan kuat. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah ketika dia merasakan beratnya ruang padat di sekitarnya. Seorang elit Douzun memang aneh. Mereka mampu mengubah ruang kosong menjadi penjara dengan mengangkat tangan mereka. Apalagi penjara ini begitu kokoh sehingga tidak bisa dibobol. Skyfire 3 perubahan misterius, perubahan pertama. Skyfire 3 perubahan misterius, perubahan kedua. Untungnya, Xiao Yan bukan orang biasa. Hatinya jelas mengerti betapa merepotkannya berurusan dengan seorang elit Douzun. Dia tidak berani menahan diri saat dia melepaskan Skyfire 3 Mysterious Cheng ke perubahan kedua. Douqi di dalam tubuhnya melonjak. Baru kemudian dengan paksa menghancurkan ruang padat di sekitarnya. Setelah itu, Xiao Yan melintas dan sekali lagi memblokir rute pria berpakaian hitam itu. 3 perubahan misterius Skyfire dari lembah api yang membara. Kejutan juga melintas di mata pria berpakaian hitam itu saat melihat kekuatan Xiao Yan tiba-tiba melonjak. Kakinya segera menginjak udara kosong. Setelah itu, tubuhnya tampak telah berteleportasi seperti yang muncul di depan Xiao Yan. Sebuah telapak tangan biasa terbang keluar dan menabrak dada Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat serius saat menghadapi telapak tangan lembut dari pria berpakaian hitam ini. Telapak tangan pihak lain telah mengunci ruang di sekitar tubuhnya, menyebabkan dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindar. Karena dia tidak bisa menghindar, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menerima serangan itu dengan paksa. Xiao Yan segera mengatupkan giginya. Tangannya dengan lembut bergetar dengan cara yang aneh. Gelombang kekuatan tersembunyi yang sangat kuat meletus. Ledakan oktan. Kekuatan tersembunyi dipindahkan ke tulang Xiao Yan. Setelah itu meninggalkan tubuhnya dan mengalir ke telapak tangan pria berpakaian hitam itu. Namun, ini hanya menyebabkan telapak tangannya sedikit berhenti. Buka segel gunung. Segel membalik laut. Segel tangan berubah seperti kilat. Segera, 2 sidik jari energi cerah meletus dari tangan Xiao Yan.
Mereka sangat menabrak telapak tangan pria berpakaian hitam itu, menyebabkan angin telapak tangannya secara bertahap melemah. Huff. Pria berpakaian hitam itu tampak sangat tidak senang dengan sikap keras kepala Xiao Yan. Ketidaksabaran akhirnya melintas di matanya. Penghalang spiritual di sekitarnya juga menjadi lebih pucat saat sedang dihancurkan oleh Cao Ying. Gelombang energi panas yang aneh tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh pria berpakaian hitam itu setelah dengusan dingin terdengar. Selanjutnya, itu diaglomerasi menjadi lapisan kristal aneh berwarna biru tua di lengannya. Melihat dari jarak yang sangat jauh, itu tampak seolah-olah itu adalah tangan kristal berwarna biru. Perasaan berbahaya melonjak ke dalam hati Xiao Yan ketika lapisan kristal aneh itu muncul. Jarinya dijentikkan sebagai tindakan refleks. Cahaya perak melintas di depannya dan Earth Demon Puppet muncul. Bang! Wayang setan bumi baru saja muncul ketika ruang di depan Xiao Yan menjadi terdistorsi. Segera sebuah tangan yang ditutupi oleh kristal biru tua menembus ruang kosong. Setelah itu, ia mendarat dengan keras di dada wayang setan bumi. Segera, suara menusuk telinga yang tidak biasa muncul. Setelah pukulan itu mendarat, peti yang sangat keras dari wayang setan bumi itu membentuk penyok yang kedalamannya hampir setengah inci. Kulitnya pecah, memperlihatkan bagian dalam berwarna perak dari tubuhnya. Kekuatan mengerikan itu membuat Earth Demon Puppet terbang mundur setelah menghancurkan dadanya. Xiao Yan juga kemudian terpengaruh olehnya. Sebagian dari kekuatan ditransmisikan ke tubuhnya, menyebabkan ekspresinya menjadi sedikit pucat. Kakinya menekan udara kosong saat dia buru-buru mundur. Orang ini, apa kekuatan yang menakutkan? Syok naik dalam hati Xiao Yan saat ia mundur dengan cara yang menyedihkan. Jika Earth Demon Puppet tidak merasakan sakit sedikit pun, kemungkinan pukulan ini akan merenggut nyawanya. Sulit untuk membayangkan cedera seperti apa yang akan dialami Xiao Yan jika pukulan itu, yang melesat di udara, mengenai dirinya. Apakah ini kekuatan seorang elit Douzun? Xiao Yan melirik dada boneka setan bumi, yang tampaknya telah benar-benar runtuh. Matanya tanpa sadar menyusut saat dia melakukannya. Dentang. Suara retakan kecil tiba-tiba muncul di udara saat Xiao Yan menstabilkan tubuhnya. Cepat dan pergi. Penghalang spiritual rusak. Petik 2. Suara indah Cao Ying ditransmisikan ke telinga semua orang sesaat setelah kebisingan menyebar. Reaksi Xiao Yan sangat cepat ketika dia mendengar kata-katanya. Dia baru saja menstabilkan tubuhnya ketika dia berbalik tanpa ragu-ragu. Cahaya perak di bawah kakinya menyala, dan dia berubah menjadi bayangan yang bergegas menuju hutan dengan kecepatan kilat. Bab 1172, melarikan diri untuk nyawa. Reaksi Xiao Yan cepat dan reaksi yang lain juga cukup cepat. Tepat ketika Xiao Yan berbalik dan pergi, Song Qing dan yang lainnya juga segera melarikan diri dari medan pertempuran. Setelah itu, mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk bergegas ke hutan dengan eksplosif. Swoosh! Cao Ying berada di depan semua orang yang melarikan diri. Selain itu, dia adalah orang pertama yang melarikan diri saat penghalang spasial pecah. Namun, beberapa saat setelah dia berteriak, sesosok muncul dari belakangnya. Dalam sekejap mata, sosok itu telah menyusulnya. Matanya yang cantik menyapu untuk melihat siapa itu. Siapa lagi sosok ini selain Xiao Yan? Mereka yang melarikan diri bukanlah orang bodoh. Mereka tidak lari ke arah yang sama. Sebaliknya, mata mereka saling melirik sebelum mereka mulai bergegas ke segala arah. Dalam beberapa kilatan, mereka telah melarikan diri ke hutan yang luas. Ces, jangan biarkan siapapun dari mereka pergi. Pria berpakaian hitam itu terkejut karena penghalang spasial telah dihancurkan dengan cepat oleh Cao Ying. Dia buru-buru pulih dan berteriak dengan suara yang padat. Dipahami. Selusin pria berpakaian hitam plus buru-buru mengakui setelah mendengar perintah pria berpakaian hitam itu. Setelah itu, mereka mulai menyebar secara teratur, mengejar individu yang melarikan diri saat mereka melakukannya. Aku ingin melihat seberapa lama kamu bisa berjuang. Mata dingin pria berpakaian hitam itu melesat ke arah Xiao Yan dan Cao Ying menghilang. Dia segera tertawa dingin saat tubuhnya bergetar. Ruang di sekitarnya perlahan bergoyang dan tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh. Dua sosok bergegas pergi seperti monyet lincah di dalam hutan hijau yang rimbun ini. Kecepatan keduanya secepat kilat. Tubuh mereka melintas di antara hutan dan menghilang. Dua orang bergegas keluar tanpa menoleh. Tiba-tiba sebuah riak muncul dari pepohonan di samping mereka. Sesosok segera muncul dari dalam.
Kemunculan tiba-tiba dari sosok ini mengejutkan Xiao Yan dan Cao Ying. Tatapan mereka buru-buru menyapu dan menemukan bahwa itu adalah Song King. Kegembiraan melintas di wajah Song King ketika dia melihat mereka berdua. Kakinya melangkah di udara kosong saat dia bergegas dan berkata, "Cepat pergi, ada beberapa orang berpakaian hitam menghalangi arah itu." Dia tahu bahwa kata-kata ini tidak berguna setelah mengucapkannya karena Xiao Yan dan Cao Ying tidak mengurangi kecepatan mereka sedikitpun. Sebaliknya, tubuh mereka berkelebat dan kecepatan mereka meningkat secara signifikan. Wajah Song King berkedut saat melihat ini. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengatakan hal lain saat ini. Dia melepaskan kecepatannya secara maksimal dan buru-buru mengikuti. Mereka bertiga dengan liar melarikan diri di dalam lautan pepohonan. Target mereka adalah puncak gunung. Jika mereka ingin melepaskan Dou Zun yang berpakaian hitam, mereka harus menarik sesuatu yang dia takuti. Satu-satunya yang bisa melawan Dou Zun berbaju hitam ini kemungkinan adalah monster pamungkas di atasnya. Tiga sosok bergegas di atas hutan seperti angin kencang, menyebabkan daun layu di tanah menari. Ekspresi Xiao Yan serius. Cahaya perak terang terus-menerus muncul. Sosoknya yang berkedip kadang-kadang akan meninggalkan beberapa bayangan di udara yang perlahan-lahan akan menyebar. Berderak. Kaki Xiao Yan baru saja mendarat di pohon besar saat lututnya tertekuk. Dia baru saja akan meminjam kekuatan untuk menembak ke depan secara eksplosif ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Kakinya melengkung membentuk lengkungan yang aneh dan tubuhnya malah melesat ke belakang. Bang! Segera setelah sosok Xiao Yan ditarik kembali, ruang yang tidak jauh dari tempat kakinya mendarat tiba-tiba terdistorsi. Sosok hitam segera muncul di depan mereka bertiga entah dari mana. Matanya yang dingin menyebabkan hati kelompok Xiao Yan tenggelam. Kecepatanmu cukup cepat. Sayangnya, masih belum cukup untuk melepaskan diri yang mulia ini. Pria berpakaian hitam itu muncul dan melirik trio Xiao Yan sebelum tertawa. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan saat melihat ini. Orang ini memang merepotkan untuk dihadapi. Jangan buang waktu untuk diri yang mulia ini. Pria berpakaian hitam itu tampaknya secara bertahap kehilangan kesabarannya. Matanya tiba-tiba menjadi gelap dan dingin. Dia melingkarkan tangannya dan lapisan kristal biru tua keluar dari tubuhnya. Setelah itu, ia membentuk cakar tangan kristal energi. Cakar baru saja terbentuk ketika pria berpakaian hitam itu melambaikan lengan bajunya. Cakar kristal menghilang entah kemana. Hati-hati. Hati Xiao Yan bergetar saat melihat cakar kristal menghilang, jadi dia buru-buru meneriakkan peringatan. Setelah bertukar pukulan dengan pria berpakaian hitam ini sebelumnya, Xiao Yan menyadari betapa menakutkannya lapisan kristal biru tua itu. Trio Xiao Yan telah berpisah menjadi tiga arah setelah teriakan itu terdengar. Mereka mundur dengan kecepatan seperti kilat pada saat bersamaan. Ruang di depan Cao Ying tiba-tiba membentuk riak yang kuat saat mereka bertiga mundur. Segera, cakar kristal dengan paksa menembus ruang dan meraihnya dengan cara yang kejam. Dari kelihatannya, Dou Zun berpakaian hitam itu berencana menyerang Cao Ying terlebih dahulu. Ketika cakar tangan datang, Cao Ying sedikit terkejut menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah dipadatkan dengan paksa. Sosoknya tidak lagi bisa bergerak di bawah ruang yang dipadatkan ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa melihat saat binatang kristal besar itu mendekat. Xiao Yan dan Song King juga merasakan Cao Ying tiba-tiba turun ke situasi berbahaya. Ekspresi mereka berubah. Mata Song King itu sedikit berkedip. Sesaat kemudian, dia dengan keras menggertakkan giginya saat kakinya menekan cabang pohon. Tubuhnya melarikan diri ke hutan dengan kecepatan seperti kilat dan menghilang dalam sekejap mata. Xiao Yan mengerutkan alisnya ketika dia melihat Song King meninggalkan Cao Ying untuk melarikan diri sendiri. Dia melihat ke arah Cao Ying, yang bertahan dengan pahit sambil mengatupkan gigi peraknya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas pelan. Song King mungkin bisa melakukan hal yang tidak tahu malu, tapi dia, Xiao Yan, benar-benar tidak bisa. Setelah menghela nafas dalam hatinya lagi, Xiao Yan menjentikkan jarinya. Sosok berwarna perak bergegas keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dengan cepat muncul di depan Cao Ying, menggunakan tubuhnya untuk memblokirnya. Retakan. The Earth Demon Puppet baru saja muncul ketika tangan kristal energi itu. Dengan keras meraihnya, orang hanya bisa melihat tubuhnya yang sangat kuat segera membentuk banyak garis retakan. Bahkan ada suara ledakan daging yang rendah dan dalam. Pergi. Xiao Yan segera berteriak keras setelah menggunakan Earth Demon Puppet untuk membantu Cao Ying memblokir serangan.
Bantuan tiba-tiba ini mengejutkan Cao Ying. Matanya yang cantik segera menatap Xiao Yan secara mendalam. Bibir merahnya melebar dengan lembut. Sebuah suara kecil ditransmisikan ke telinga Xiao Yan, "Terima kasih." Cao Ying juga mengerti situasi seperti apa setelah kata-kata itu terdengar. Dia tidak tinggal lama. Tubuhnya yang halus bergerak, dan dia dengan cepat bergegas ke hutan. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya setelah Cao Ying berbalik dan bergegas ke hutan. Dia buru-buru menarik Earth Demon Puppet, yang hampir berubah menjadi sisa, kembali ke storage ring miliknya. Sebuah cahaya perak berkedip di bawah kakinya. Setelah itu, dia melepaskan gerakan 3.000 petir hingga batasnya. Dia ditemani oleh serangkaian bayangan saat dia bergegas ke hutan lebat ke arah lain. Ekspresi Dou Zun berpakaian hitam akhirnya menjadi gelap ketika dia melihat serangannya sekali lagi tanpa hasil. Matanya yang dingin menyapu ke arah di mana ketiga orang itu melarikan diri. Mereka segera berhenti di tempat Xiao Yan pergi. Karena kamu suka menyelamatkan orang lain, diri yang mulia ini akan melihat siapa yang akan datang untuk menyelamatkanmu kali ini. Suara padat keluar dari mulut Dou Zun yang berpakaian hitam. Setelah itu, tubuhnya bergetar, dan dia sekali lagi menghilang dengan cara yang aneh. Dari kelihatannya, intervensi Xiao Yan benar-benar membuatnya marah. Sosok Xiao Yan bergegas melewati hutan dengan cara seperti kilat. Ekspresinya saat ini gelap dan serius. Meskipun tidak ada sosok Dou Zun berpakaian hitam di belakangnya, dia samar-samar bisa merasakan bahwa dia sedang dikunci oleh orang itu. Jelas, orang itu telah memilih Xiao Yan di antara ketiganya. Bajingan, jika Anda benar-benar memaksa saya sejauh itu, saya akan membiarkan Anda membayar harga yang mahal bahkan jika saya harus berusaha keras sampai terluka parah. Petik 2. Sosok Xiao Yan terus menyerang dengan liar untuk jarak jauh, tapi perasaan terkunci itu tidak melemah. Sebaliknya, itu menjadi lebih intens. Segera, kilatan sengit melintas di mata Xiao Yan. Meskipun pihak lain adalah seorang elit Dou Zun, tidak mungkin baginya untuk menggigit tulang keras Xiao Yan jika Dou Zun ini tidak memiliki gigi yang bagus. Setelah pikiran ini melintas di hati Xiao Yan, kecepatannya meningkat. Pada akhirnya, Xiao Yan hanya bisa melihat garis hitam buram mengalir di udara hutan. Namun, dia tidak dapat melihat semua itu saat itu dengan liar bergegas melewati. Kaki Xiao Yan menginjak udara kosong. Dia melihat melalui celah di hutan saat dia melihat ke puncak gunung, yang mendekat. Mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut segera setelah desahan dilepaskan di dalam hatinya. Kakinya menginjak udara kosong, dan tubuhnya dihentikan dengan paksa. Matanya dipenuhi dengan kegelapan yang dalam saat dia melihat cabang pohon tidak jauh darinya. Sesosok manusia berpakaian hitam duduk dengan kaki disilangkan di tempat itu. Terlepas dari seberapa cerdas mangsanya, itu tidak akan bisa lepas dari tangan pemburu. Dou Zun yang berpakaian hitam mengangkat matanya. Tatapannya melirik Xiao Yan dengan acuh tak acuh saat dia tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan, diri yang mulia ini ingin melihat apakah akan ada orang yang akan muncul dan menyelamatkan Anda kali ini. Saya pasti akan mengambil api surgawi Anda. Petik 2. Sebuah pikiran tiba-tiba melintas di hati Xiao Yan ketika dia mendengar kata-kata ini. Matanya menyapu Dou Zun yang berpakaian hitam. Ada sedikit perubahan dalam ekspresinya saat dia berseru, "Kamu Old Mugu." Dou Zun berpakaian hitam sedikit terkejut ketika mendengar ini. Setelah itu, senyum buas di wajahnya menjadi lebih menonjol. Dia bertanya, "Tidak bisakah kamu mengenaliku?" Hati Xiao Yan tanpa sadar tenggelam ketika dia mendengar kata-kata Dou Zun berpakaian hitam tidak menyangkal apapun. Orang ini, memang Old Mugi. Dia memiliki kemampuan seperti itu untuk menipu 3 kepala raksasa menara pil dan memasuki alam pil. Bagus juga bahwa Anda telah mengenali saya. Anda setidaknya bisa mati mengetahui alasannya. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, kami berdua memiliki beberapa hubungan. Jika kita benar-benar membahasnya, Anda mungkin bahkan harus memanggil paman guru mandiri yang terhormat ini. Old Mugu tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. SL, guru paman, junior dari guru yang berbagi master yang sama dengan gurunya. Saya tidak begitu diberkati. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat mendengar ini. Old Mugu tertawa dan tidak keberatan. Matanya agak panas saat dia menatap Xiao Yan. Kali ini, diri yang mulia ini tidak akan menahan diri. Pertama-tama aku akan membunuhmu dan mengambil jiwamu. Diri yang mulia ini memiliki metodenya sendiri untuk membuat Anda mengungkapkan mantra api.
Petik 2. Setelah tertawa dengan keras dan dingin, Old Mugu mengepalkan tangannya. Cakar besar itu, yang terbentuk dari energi biru tua, sekali lagi muncul di depannya. Dia melambaikan lengan bajunya dan cakar besar itu menghilang dengan cara yang aneh. Ekspresi Xiao Yan juga berubah saat melihat cakar besar itu menghilang. Setelah pertukaran tadi, dia sudah mengerti bahwa benda ini bisa menembus ruang itu sendiri. Itu sulit dipahami, sehingga sulit bagi seseorang untuk bertahan melawannya. Xiao Yan tidak salah. Ruang di depannya menjadi terdistorsi sementara Xiao Yan berkonsentrasi. Sebuah cakar kristal besar bergegas keluar dan meraihnya. Momentum cakar besar itu sangat mengejutkan. Xiao Yan juga mengerti betapa menakutkannya hal ini. Bahkan wayang setan bumi hampir lumpuh ketika cakar itu meraihnya. Dengan kekuatan tubuhnya, kemungkinan dia akan meledak menjadi tumpukan daging berdarah hanya dengan sejumput. Namun, untungnya dia sudah siap. Saat cakar besar itu muncul, cahaya perak di bawah kaki Xiao Yan berkelebat sebelum cakar itu bahkan bisa menguncinya. Dalam sekejap, dia telah muncul di tanah kosong sekitar beberapa lusin meter jauhnya. Huff. Old Mugu dengan dingin tertawa saat melihat reaksi cepat Xiao Yan. Tawanya baru saja terdengar saat Xiao Yan terpesona. Tangan kristal besar, dipenuhi dengan tekanan spiritual yang tidak biasa, sekali lagi muncul dengan cara yang aneh. Setelah itu, tangan itu meraih dengan kecepatan seperti kilat. Ruang di sekitarnya sekali lagi memadat. Pemadatan ruang sekitarnya menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah. Tangan besar kristal ini benar-benar terlalu merepotkan untuk dihadapi. Sangat sulit bahkan untuk menghindarinya. Seorang elit Douzun memang luar biasa. Xiao Yan tiba-tiba mengatupkan giginya saat banyak pikiran melintas di hatinya. Matanya tidak berkedip saat dia menatap cakar besar yang datang dengan keras meraihnya. Douqi di dalam tubuhnya mulai bermanuver pada saat ini. Saat ini dia benar-benar perlu terlibat dalam pertempuran terakhir habis-habisan. Cakar besar itu berkelebat. Itu terbuka dan seperti cakar hantu saat mencubit kepala Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat serius saat dia melihat cakar besar tumbuh lebih besar di matanya. Segel tangannya berubah saat dia melakukannya. Skyfire 3 perubahan misterius, perubahan pertama. Skyfire 3 perubahan misterius, perubahan kedua. Dua tangisan terdengar satu demi satu di dalam hati Xiao Yan, menyebabkan Douqi di dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak. Ruang padat di sekitarnya juga menjadi jauh lebih santai. Skyfire 3 perubahan misterius, perubahan ketiga. Mata setan Xiao Yan menatap Old Mugu dengan senyum ganas di wajahnya. Dia menghirup udara dalam-dalam. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah sekali lagi saat dia bersiap untuk menggunakan semua kekuatannya. Sama seperti segel tangan Xiao Yan terbentuk, ruang di depannya anehnya terdistorsi. Segera, sosok yang kuat melangkah keluar dari ruang terdistorsi dan berdiri di depan Xiao Yan seperti menara logam. Napas yang luas dan tenang tiba-tiba keluar dari tubuh yang kuat seperti badai yang menyapu ketika itu muncul. Perasaan semacam ini seolah-olah yang ada di depan bukanlah orang, melainkan gunung yang menopang langit. Hihi, membunuh secara terang-terangan di wilayahku. Anda benar-benar tidak memberi saya wajah apapun, bukan? Petik 2. Sosok itu baru saja muncul saat dia tertawa terbahak-bahak di depan mata Xiao Yan yang tercengang. Setelah itu, sosok itu mengepalkan 5 jarinya dengan erat. Pukulan tanpa gerakan mewah tiba-tiba terlempar, dan itu bertabrakan dengan cakar besar. Bang! Keduanya bertabrakan. Cakar besar seperti kristal, yang memiliki kekuatan luar biasa besar, telah dipaksa mundur lebih dari selusin meter. Setelah itu, ia terbang di udara dan samar-samar mengungkapkan beberapa retakan. Siapa yang datang? Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan Old Mugu menangis dengan marah setelah dikejutkan. Pria kuat itu belum mengatakan apa-apa setelah tangisan Old Mugu terdengar ketika tawa memikat tiba-tiba bergema di hutan. Orang tua, aku tidak akan peduli jika kamu mengejar yang lain. Namun, kamu tidak bisa membunuh Xiao Yan. Xiao Yan, yang dalam keadaan tercengang, langsung lebih terkejut ketika mendengar suara yang dikenalnya ini. Joy dengan cepat melonjak ke matanya. Bab 1173, Xian, ekspresi Xiongsan. Old Mugu sedikit berubah ketika dia mendengar suara yang jelas dan keras yang bergema di atas hutan. Matanya menyapu sekeliling sebelum tiba-tiba menembak ke cabang pohon dari pohon besar, hanya untuk melihat seorang gadis kecil berpakaian ungu di sana. Kedua kakinya berayun dengan lembut.
Bahkan dengan ketenangan Old Mugu, dia tanpa sadar terkejut ketika melihat gadis kecil ini. Matanya tertutup oleh keterkejutan. Mereka yang bisa memasuki Pil Realm semuanya adalah alkemis yang berpartisipasi dalam Pil Gathering. Namun, gadis kecil di depan ini jelas bukan salah satu dari mereka. Bagaimana dia memasuki tempat ini? Gadis kecil berpakaian ungu itu mengabaikan tatapan terkejut Old Mugu. Tangannya yang kecil menekan cabang pohon dan tubuhnya yang mungil dan cantik melompat turun dari atas. Setelah itu, dengan lembut mendarat di depan Xiao Yan. Dia tanpa sadar tertawa saat melihat ekspresi tertegun Xiao Yan sebelum memberinya wajah aneh. Tindakannya yang indah dan cantik benar-benar disukai. Xian, kenapa kamu di sini? Kejutan di mata Xiao Yan berlangsung cukup lama sebelum berangsur-angsur menghilang. Dia meraih gadis kecil ini, yang telah menghilang cukup lama, dan menariknya ke sisinya. Setelah itu, dia dengan hati-hati menatapnya. Penampilan ukiran batu gioknya sama imutnya seperti sebelumnya, memberinya penampilan yang mirip dengan boneka porselen. Saya telah melarikan diri. Hihi, aku tahu kamu berpartisipasi dalam Pil Gathering, jadi aku datang ke sini untuk menunggumu. Ziyan tersenyum seperti rubah kecil. Kedua matanya menyipit menjadi bentuk bulan sabit. Saya telah sangat menyedihkan. Setelah pergi, saya tidak lagi memiliki yaowan yang enak. Setiap hari, orang-orang yang penuh kebencian itu akan menuangkan makanan menjijikkan untukku makan. Ziyan meraih pakaian Xiao Yan. Matanya yang besar dan berair segera menjadi lembab. Hidupnya selama periode waktu ini benar-benar terlalu mengerikan dari sudut pandangnya. Itu seperti kehidupan di neraka jika dibandingkan dengan saat dia berada di samping Xiao Yan. Oleh karena itu, dia buru-buru mengambil kesempatan untuk melarikan diri begitu dia memiliki kesempatan untuk melakukannya. Anggota sukumu. Xiao Yan tercengang sebelum dia segera mengerti sesuatu. Setelah itu, dia bertanya dengan heran. Ziyan dengan keras mengangguk. Dari kelihatannya dia sangat membenci cara anggota sukunya memperlakukannya. Namun, jika anggota sukunya menyadari hal ini, kemungkinan besar mereka akan sangat marah sehingga mereka akan memuntahkan darah. Di dunia ini, seseorang tidak dihargai karena menjadi orang baik. Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Dia memang memahami karakter Xian. Setiap kata dilebih-lebihkan berkali-kali ketika diucapkan dari mulutnya. Oleh karena itu, dia tidak benar-benar mempercayai kata-katanya ini. Adapun hal apapun yang diumpankan padanya, setidaknya, gadis ini tampak cukup hidup. Dia tidak diragukan lagi berkali-kali lebih baik daripada ketika dia pergi saat itu. Hei, apakah kamu sudah selesai mengobrol? Nenek kecil, orang ini bukanlah seseorang yang mudah untuk dihadapi. Pria kekar itu menoleh dengan agak tidak sabar dan berbicara kepada keduanya sementara Xiao Yan dan Xi Yan sedang mengobrol. SL, kakek dalam hal ini mengacu pada seorang wanita yang sulit untuk dilayani. Kakak, tidak perlu cemas. Pergi dan kalahkan dia. Tugas Anda akan dianggap hampir selesai setelah Anda menghabisinya. Xian melengkungkan mulut kecilnya sebelum menunjuk ke Mugu tua yang berwajah muram dari jarak yang cukup dekat. Dia menginstruksikan dengan suara renyah. Pria besar itu dan wajah Mugu tua tanpa sadar berkedut ketika mereka mendengar kata-katanya. Kamu benar-benar sangat memikirkanku. Sudah tidak buruk aku bisa memblokirnya. Jika bukan karena konstitusi saya tidak akan bisa mengalahkannya. Pria besar itu menjawab tanpa daya. Dia tampak tidak bisa berkata-kata ketika sampai pada tugas yang diberikan Xi Yan kepadanya. Boleh aku tahu siapa teman ini? Xiao Yan menatapnya. Dia tersenyum, menangkupkan kedua tangannya, dan bertanya dengan sopan. Dia dipanggil Xiong San. Saya memanggilnya orang besar. Dia adalah kepala pegunungan 10.000 obat ini. Hihi, semua kekayaan alam di tempat ini dikelola olehnya. Ziyan tertawa. Keserakahan melintas di matanya yang berair. Pria besar bernama Xiong San itu tanpa sadar bergidik ketika mendengar kata-kata Xian. Dia memikirkan bahan obat berharga yang dimakan oleh Xian sebagai berita gembira. Anak kecil ini benar-benar seseorang yang menyia-nyiakan harta. Ketua, hati Xiao Yan sedikit terkejut. Jika seseorang mengatakannya seperti ini, bukankah Xiong San ini akan menjadi binatang pamungkas yang dibicarakan oleh kelompok Song King? Teman ini, sebenarnya bukan niatku untuk menerobos gunung ini. Saya yang lama akan meminta maaf kepada Anda jika saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun. Namun, orang ini adalah target yang harus saya tangkap. Saya harap Anda tidak akan ikut campur.
Old Mugu dari jarak yang cukup dekat akhirnya berbicara dengan wajah muram. Meskipun level Xiongzan lebih rendah darinya, kekuatan bertarungnya sangat mengejutkan. Mustahil untuk mengatakan siapa yang akhirnya akan mati di tangan siapa. Xiongzan memutar matanya setelah mendengar ini. Setelah itu, dia menjawab dengan kesal, kamu telah mendengar apa yang dikatakan nenek kecil ini sebelumnya. Aku harus melindungi orang ini. Mengapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Saya tidak akan repot-repot tentang Anda menerobos ke gunung, dan Anda hanya harus berbalik dan pergi. Apa yang kamu katakan? Sudut mulut Old Mugu berkedut. Matanya secara bertahap menjadi dingin. Kali ini, dia berniat menangkap Xiao Yan dengan cara apapun. Hambatan siapapun tidak akan bisa menggoyahkan tekadnya. Kalau begitu, Old Mugu terdiam sejenak. Kilatan sengit tiba-tiba muncul di matanya saat dia berteriak dengan suara yang padat, kamu bisa pergi dan mati. Suara padat baru saja terdengar ketika Old Mugu melambaikan lengan bajunya. Tangan kristal itu, yang telah dipaksa mundur oleh Xiongzan sebelumnya, sekali lagi bergegas keluar. Dalam sekejap, tangan itu muncul di depan Xiongzan. Tangan besar itu terkepal erat, membentuk kepalan yang menghantam kepala Xiongzan dengan keras. Angin dari tinju telah tiba sebelum pukulan itu terjadi. Angin tinju yang menakutkan itu menyebabkan tanah di bawah kaki Xiongzan tenggelam hampir 2 kaki meskipun jarak mereka sangat jauh. Jejak tinju besar muncul di tanah. Aku yang dulu telah mendominasi selama bertahun-tahun. Saya belum pernah bertemu orang yang berani menyuruh saya pergi dan mati. Kamu pikir kamu siapa? Sebuah keganasan melintas di wajah Xiongzan ketika dia melihat Old Mugu menyerang pada tanda pertama ketidaksepakatan. Tinjunya terkepal erat dan energi kuning tua melonjak keluar dari tubuhnya. Sebuah tinju dilemparkan dengan keras, dan ia memilih metode yang paling langsung dan tidak fantastis untuk bertabrakan dengan tinju kristal besar. Bang! Keduanya bertabrakan dengan keras dan riak mengerikan mengalir dengan kecepatan seperti kilat. Semua rumput dalam radius 100 meter dipotong setengah kaki. Beberapa batang pohon raksasa ditebang. Sejumlah besar serbuk gergaji meletus dari tempat mereka pecah. Mata dan tangan Xiao Yan bergerak cepat. Ketika riak kuat itu meletus, dia telah memeluk Ziyan, dan menggerakkan tubuhnya. Setelah itu, dia bergegas ke langit, menundukkan kepalanya, dan melihat sepetak tanah kuning yang muncul di dalam lautan pepohonan yang luas. Dia tanpa sadar sedikit terdiam. Itu memang layak untuk pertempuran antara kelas Douzun. Kekuatan penghancur yang begitu besar telah diciptakan hanya dengan mengangkat satu tangan. Xiongzan akhirnya mundur 2 langkah ke dalam hutan yang sekarang dipenuhi debu. Tanah bergetar setiap kali kakinya mendarat. Ini berlanjut 2 kali sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya sepenuhnya. Dia segera mengangkat kepalanya, dan matanya sangat panas saat dia melihat Old Mugu di seberangnya. Dia berteriak, baiklah, ini menyenangkan. Lagi, ekspresi Old Mugu menjadi gelap dan dingin. Dia melirik cakar kristal besar yang sekali lagi dikirim terbang. Orang bisa melihat retakan di atasnya menjadi lebih padat. Kekuatan bertarung Xiongzan ini benar-benar hebat. Dalam hal apa dia hanya seorang ahli yang memiliki setengah kaki ke dalam kelas Douzun seperti yang disebutkan Song King. Dari kelihatannya, dia sepertinya sudah maju ke kelas Douzun. Kalau tidak mungkin baginya untuk menghadapi Mugu tua secara langsung tanpa terlalu banyak kerugian. Xiao Yan dengan lembut berbicara. Kejutan tanpa sadar melintas di matanya ketika dia melihat pertempuran di bawah. Orang besar itu telah maju ke kelas Douzun beberapa tahun yang lalu. Ziyan, yang berada di pelukan Xiao Yan, meringkuk mulutnya dan mengungkapkan beberapa informasi. Untung aku tidak mendengarkan Song King saat dia mengipasi api. Memiliki hanya setengah kaki ke kelas Douzun dan benar-benar memasuki kelas Douzun adalah 2 konsep yang sama sekali berbeda. Dengan barisan Song King sebelumnya, mereka hanya akan menyerahkan diri mereka sampai mati dengan pergi ke sana. Xiao Yan tanpa sadar memukul lidahnya saat mendengar ini. Song King ini memang tidak bisa dipercaya. Di tanah kuning yang dibuat dengan paksa, mata Old Mugu gelap dan pekat saat dia menatap Xiongzan, yang memiliki wajah penuh dengan niat untuk bertarung. Beberapa niat membunuh juga melintas di hatinya. Tingkat kesulitan dalam menghadapi Xiongzan jauh melebihi ekspektasinya. Namun, ini tidak mungkin membuatnya menyerah. Segera, tangannya yang keriput berguling dari lengan bajunya dan mulai membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat.
Lengan api setan neter. Api biru tua dengan cepat meletus dari tubuh Old Mugu seperti gunung berapi mengikuti teriakan dingin yang dipancarkan. Itu segera melonjak ke cakar kristal besar. Dengan meningkatnya jumlah api biru tua yang melonjak ke cakar kristal besar, orang bisa melihat garis-garis di permukaan cakar besar itu berangsur-angsur membaik. Lengan api biru tua perlahan-lahan diperpanjang dari bagian belakang cakar besar. Nyala api naik, menyebabkan lengan ini memberi orang lain semacam perasaan yang sangat dingin. Itu tampak seperti lengan dewa kematian. Ekspresi muram melintas di wajah Xiongzan ketika dia melihat lengan besar dengan api berwarna biru tua berlama-lama di atasnya. Raungan rendah dipancarkan dari tenggorokannya. Tangan besar itu sedikit gemetar. Mereka yang menghalangi diri mulia ini akan mati. Ekspresi dingin yang gelap melintas di mata Old Mugu. Segel tangannya tiba-tiba berubah dan lengan api besar itu segera naik. Setelah itu muncul seperti meteorit karena dengan kejam menabrak tempat Xiao Zhan berada. Ruang di sepanjang jalan tiba-tiba runtuh, memperlihatkan banyak lubang spasial hitam gelap. Tangan api besar itu bergegas turun. Ketika jaraknya tertentu, nyala api di atasnya tiba-tiba melonjak. Tangan api besar juga membengkak dengan angin. Dalam sekejap, itu telah berubah menjadi sesuatu yang jaraknya hampir 100 kaki. Bayangan gelap yang sangat besar menutupi hutan dalam radius 100 meter. Mengaum. Xiongzan mengeluarkan raungan ganas ke langit setelah merasakan tekanan energi panas yang ditransmisikan darinya. Tubuhnya juga mulai membengkak dengan suara, swosh-swosh, pada saat ini. Hitam gelap, rambut panjang keluar dari tubuhnya ke segala arah. Akhirnya, dia dengan erat mengepalkan tinjunya yang besar. Energi kuning tua yang mencolok melonjak keluar seperti air banjir. Pada saat ini, Xiaozan tampaknya telah bergabung dengan gunung besar ini, menggunakan kekuatan gunung untuk melepaskan serangan yang mengejutkan. Tangan api besar itu bergegas turun. Sesaat kemudian, itu bertabrakan dengan tinju besar Xiongzan. Gunung bergetar dan semua binatang gemetar sebagai hasilnya bab 1174 menakutkan. Bang! Suara yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di seluruh gunung seperti raungan gemuruh dari langit. Badai energi yang mengerikan terbentuk pada saat ini. Setelah itu, ia menyapu ke segala arah. Seluruh gunung bergetar di bawah badai energi yang ganas ini. Banyak celah selebar 10 kaki dengan cepat menyebar. Setelah itu, mereka membentang ke ujung pandangan seseorang. Badai energi tiba-tiba yang meletus ini menarik perhatian banyak binatang ajaib peringkat tinggi di puncak gunung. Namun, mereka semua sangat terkejut ketika mereka merasakan betapa menakutkannya badai energi ini. Setelah itu, langkah kaki mereka buru-buru bergegas menjauh dari gunung. Pertempuran level ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Riak energi yang menyebar dengan mudah meratakan hampir setengah dari hutan di gunung ini. Sebuah lubang selebar 1000 kaki secara bertahap muncul dalam pandangan Xiaoyan. His. Bahkan dengan sikap tenang Xiaoyan, dia tanpa sadar menghirup udara sejuk saat dia menatap lubang tanpa dasar yang berukuran hampir 1000 kaki. Kekuatan destruktif yang mengerikan seperti itu memang layak untuk pertempuran antara anggota kelas Douzun. Debu kuning yang merembes baru saja naik ke udara ketika diterbangkan oleh angin liar. Mata, Xiaoyan dengan cepat menyapu area di bawah. Setelah itu, mereka berhenti di tubuh Old Mugu, yang tergantung di udara. Pada saat ini, dada Old Mugu naik dan turun sedikit. Napasnya tidak lagi setenang sebelumnya. Jelas, serangan itu telah membuatnya lelah. Di mana Xiaozan? Mata Xiaoyan tiba-tiba mencari. Dia melihat lubang tanpa dasar saat alisnya sedikit merajut. Di dalamnya, jari Ziyan menunjuk ke bagian dalam lubang yang dalam. Matanya yang besar dan berair berisi kilatan berwarna ungu yang berkedip-kedip. Mengaum. Suara Ziyan baru saja terdengar ketika raungan yang menggetarkan jiwa tiba-tiba meletus dari lubang. Setelah itu berubah menjadi gelombang sonik seperti zat yang menyebar dengan ledakan. Itu sekali lagi mengirim lapisan tanah kuning yang dalam di tanah terbang. Bang! Raungan itu perlahan melemah. Setelah itu, seluruh gunung tiba-tiba mulai bergetar. Banyak getaran teredam yang menggelegar dipancarkan dari lubang yang dalam itu. Ekspresi Old Mugu berubah ketika dia mendengar suara ini. Matanya yang gelap dan dingin terfokus pada lubang yang tampaknya tak berdasar. Ledakan. Suara keras lain yang menakutkan tiba-tiba muncul. Segera, tubuh yang sangat besar melompat keluar dari lubang yang dalam seperti menara yang sangat besar. Setelah itu, tiba-tiba mendarat di tanah.
Seluruh gunung bergetar hebat ketika kakinya mendarat di tanah. Ekspresi terkejut tanpa sadar melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat makhluk besar yang melompat keluar dari lubang yang dalam. Benda itu, yang telah menampakkan dirinya, adalah beruang berukuran 100 meter. Beruang besar itu berwarna hitam dan bulu di sekujur tubuhnya berdiri seperti jarum logam. Ada 8 garis rambut perak di dada beruang besar itu. Namun, hal yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah ekor berwarna hitam sepanjang 20 meter di belakangnya. Ketika ekor raksasa ini diayunkan, disertai dengan suara angin yang membelah. Dari kelihatannya, ekor ini persis seperti ekor naga. Ini, beruang naga kuno. Mata Xiao Yan menyapu garis rambut berwarna perak di dada beruang besar sebelum segera fokus pada ekor naga di belakangnya. Sebuah cahaya berkedip di matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Seekor beruang naga adalah binatang ajaib ganas yang sangat langka ditemukan karena dianggap sebagai binatang unik di zaman kuno. Selain itu, tubuhnya samar-samar memiliki darah naga, dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Berdasarkan apa yang dicatat dalam teks-teks kuno, beruang naga jenis ini juga disebut beruang naga setan 9 garis. Garis rambut berwarna perak di dada mereka bukan hanya untuk penampilan. Sebaliknya, itu digunakan untuk menilai kekuatannya. Dikabarkan bahwa ketika beruang naga ini memiliki 9 garis naga, garis keturunan naga di dalam tubuhnya akan benar-benar terbangun. Pada saat itu, beruang naga akan mengalami transformasi. Jika transformasi itu berhasil, itu akan berevolusi menjadi beruang naga tertinggi. Setelah berevolusi, yang perlu dilakukan hanyalah mengangkat tangannya untuk menghancurkan gunung dan memecahkan tanah. Oleh karena itu, jenis garis rambut ini juga disebut garis naga. Xiong Zhan saat ini sudah memiliki 8 garis naga. Jika yang lain muncul, orang besar ini akan menjadi beruang setan tertinggi yang terkenal karena keganasannya bahkan selama zaman kuno. Tidak terduga bahwa saya benar-benar dapat melihat beruang naga di sini, sungguh luar biasa. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Itu hanya beruang naga. Itu hanya kuat karena petunjuk dari garis keturunan naganya, Ziyan, yang berada dalam pelukan Xiao Yan, sedikit melengkungkan mulutnya saat dia menjawab. Dengan memiliki garis keturunan naga, itu sudah cukup untuk menyatakan kekuatannya. Bloodline benar-benar terlalu penting untuk Magical Beast. Ketika saya baru saja tiba di dataran tengah saat itu, seseorang dari suku surgawi iblis Phoenix hampir menemukan darah surgawi iblis Phoenix Essence di cincin penyimpanan saya. Xiao Yan tersenyum dan berbicara saat dia tiba-tiba mengingat kejadian di Wind Lightning Pavilion, saat itu. Phoenix iblis surgawi. Mereka menyakitimu. Tangan kecil Ziyan, yang tergantung di leher Xiao Yan, tiba-tiba menegang. Kilatan ungu yang mencolok tiba-tiba melintas di matanya yang berair. Lidahnya yang kecil dan berwarna merah cerah dengan lembut menjilat bibir kecilnya. Tidak, tapi aku memperbaiki sayap Heavenly Demon Phoenix menjadi Do teknik yang terbang. Jika saya menggunakannya di masa depan dan seseorang akhirnya mengenalinya, memang akan ada beberapa masalah. Mata Xiao Yan menatap Dragon Bear yang sangat besar saat dia menjawab secara acak. Tenang, jika mereka berani datang, saya akan memastikan tidak ada dari mereka yang kembali. Kepala kecil Ziyan bersandar di bahu Xiao Yan. Dia menggunakan suara yang hanya bisa dia dengar untuk bergumam pelan. Xiao Yan tidak mendengar apa yang dikatakan Ziyan. Perhatiannya terfokus pada Xiong Zhan, yang telah berubah. Mungkin karena tubuhnya yang sebenarnya telah muncul, tapi aura Xiong Zhan bahkan lebih ganas dibandingkan sebelumnya. Sepasang mata besar berwarna merah darah menatap Old Mugu, yang seperti semut di udara. Lagi, kaki Xiong Zhan tiba-tiba melangkah maju. Wajahnya yang terdistorsi mengungkapkan ekspresi ganas. Tinjunya juga menabrak Old Mugu. Angin liar melonjak melintasi langit. Suara siulan angin yang membelah menembus seluruh pegunungan seperti ketukan drum yang rendah. Bahkan Old Mugu tidak berani meremehkan pukulan Xiong Zhan setelah dia berubah menjadi bentuk aslinya. Segel tangan Old Mugu berubah, dan ruang di depannya berubah. Dengan cepat membentuk penghalang spasial yang tebal. Bang! Tinju besar yang ditutupi dengan rambut hitam dengan keras mendarat di penghalang spasial. Itu dengan mudah menghancurkan penghalang spasial. Tangan besar itu segera menyebar dan rambut berwarna hitam di tangan Xiong Zhan melesat seperti panah ke segala arah. Rambut hitam dan tajam ini bergerak dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dengan sekejap, mereka muncul di hadapan Old Mugu dan memiliki jejak energi kuning tua. Jelas,
Hal-hal ini mungkin tidak tampak hebat, tetapi jika seseorang dikejutkan olehnya, dia pasti tidak akan merasa baik. Dengan penglihatan dan pengalaman Old Mugu, dia secara alami tidak akan meremehkan serangan pihak lain. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan meniup. Api biru tua menyembur keluar seperti pilar api. Akhirnya, itu bertabrakan dengan rambut tajam. Suhu yang menakutkan dari si Heart Flame menyebabkan rambut-rambut itu menguap dengan tenang. Mereka berubah menjadi kelompok abu keabu-abuan yang terbang ke bawah. Nyala api baru saja dimuntahkan ketika sosok hitam tiba-tiba bergegas dari langit. Angin yang menakutkan menyebabkan ekspresi Old Mugu berubah sedikit. Segel yang dibentuk oleh tangannya dengan cepat berubah. Setelah itu, pilar api dari sebelumnya segera diaglomerasi menjadi binatang api raksasa yang berukuran beberapa ratus kaki. Itu meluncur ke arah sosok hitam itu dengan kecepatan seperti kilat. Sosok hitam itu turun. Setelah itu, ia bertabrakan dengan binatang api. Kekuatan yang mengerikan membelah binatang api menjadi dua. Kekuatan yang tersisa mengalir di udara dan turun, membentuk bekas luka yang dalam, beberapa ratus kaki besarnya, di tanah. Bayangan hitam menerobos binatang api dan berputar di udara dengan suara siulan. Old Mugu melirik. Baru kemudian dia menemukan bahwa sosok hitam itu adalah ekor naga raksasa milik Xiongsan. Binatang buas ini benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Banyak retakan spasial muncul ketika Old Mugu melihat ekor berayun yang sangat besar. Matanya tanpa sadar menyusut, dan ekspresinya sedikit jelek. Jika mereka benar-benar bertarung dengan Doki, kemungkinan Xiongsan tidak akan bisa mengalahkan Old Mugu bahkan setelah berubah. Namun, Xiongsan mampu melakukan pertarungan habis-habisan tanpa khawatir, tapi Old Mugu tidak bisa. Dia masih perlu berpartisipasi dalam pil gathering berikutnya. Dia harus menjadi juara dan mengambil kesempatan untuk merebut 3.000 api yang membara. Jika dia terlibat dalam pertarungan hidup dan mati habis-habisan dengan Xiongsan di sini, sisa kekuatan apa yang akan dia miliki untuk bersaing dengan yang lain? Mustahil bagi Old Mugu untuk benar-benar terlibat dalam pertempuran habis-habisan dengan Xiongsan karena dia memiliki kekhawatiran seperti itu. Namun, jika dia tidak benar-benar habis-habisan dan bertarung, mustahil baginya untuk mengalahkan Xiongsan. Situasi semacam ini menyebabkan dia jatuh ke dalam lingkaran tak terbatas. Dia tidak dapat memperoleh keduanya tidak peduli apa yang dia lakukan. Kilatan cepat melintas di atas Old Mugu. Itu lama kemudian sebelum dia mengatupkan giginya dengan keras. Matanya dengan kejam beralih ke Xiao Yan di langit saat dia dengan dingin berteriak, "Xiao Yan, anggap dirimu beruntung kali ini. Diri yang mulia ini secara pribadi akan menghabisimu setelah pil gathering selesai. Aku akan menemanimu." Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia dengan dingin tertawa. Begitu dia mendapatkan 3.000 api pembakaran dan memperbaikinya, dia tidak akan lagi takut pada orang tua ini. Wajah Old Mugu sedikit berkedut saat mendengar wajah Xiao Yan. Segera, matanya yang dingin beralih ke Xiongsan, yang berdiri di gunung seperti menara logam. Kedua tangannya mengencang dengan keengganan yang besar. Dia akhirnya berhenti melakukan tugas yang tidak berguna beberapa saat kemudian. Dengan lambaian tangannya, ruang di sekitarnya perlahan terdistorsi. Tubuhnya segera bergerak, dan dia bergegas ke ruang yang terdistorsi dan menghilang. Xiao Yan, tinggalkan hidupmu yang kecil ini untuk dirimu yang mulia ini. Sosok Old Mugu mungkin telah menghilang, tapi suaranya yang sedingin es masih menembus angkasa saat perlahan bergema di langit. Xiao Yan menyipitkan matanya. Kilatan ganas berkedip-kedip di dalam matanya yang hitam pekat. Bab 1175, Kotak Bahan Obat. Xiao Yan perlahan mengembuskan napas saat melihat Old Mugu menghilang di ruang yang terdistorsi. Dia akhirnya melepaskan iblis tua ini. Namun, dari kelihatannya, Mugu tua ini tampaknya tidak menyerah. Pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya pasti akan meletus ketika mereka bertemu di masa depan. Xiongsan, yang seperti menara raksasa di tanah, juga mendengus dingin saat melihat Old Mugu pergi. Setelah itu, tubuhnya yang besar mulai menyusut dengan cepat. Dalam beberapa napas pendek, dia telah kembali menjadi pria besar dan kuat yang pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Setelah melihat Xiongsan kembali ke wujud manusianya, Xiao Yan memeluk Ziyan lebih dekat, dan bergegas turun dari langit. Dia meletakkannya di bawah sebelum menangkupkan tangannya ke Xiongsan dan berkata, "Terima kasih atas bantuanmu, kakak laki-laki Xiongsan." "Hei,
Orang besar. Dia adalah seseorang yang sangat dekat denganku. Memanggilmu, kakak, berarti dia sangat memikirkanmu. Selain itu, dia adalah seorang alkemis tingkat 8. Jika dia secara acak memurnikan pil obat dan menyerahkannya kepada Anda sebagai hadiah, Anda akan mendapatkan hadiah besar. Ziyan di sampingnya memperlihatkan dua gigi taring kecilnya saat dia berbicara kepada Xiong Zhan dengan sikap mengancam. Dia menyadari karakter Xiong Zhan ini. Dia akan benar-benar mengabaikan orang itu jika orang itu bukan seseorang yang dia kenal. Dia tidak ingin Xiao Yan berakhir dengan sikap orang kasar ini. Xiong Zhan terkejut ketika mendengar ini. Matanya agak terkejut saat dia melihat Xiao Yan. Ekspresinya sedikit berubah ketika dia bertanya, alkemis tingkat 8. Bahkan dengan kekuatannya, dia harus memperlakukan seorang alkemis tingkat ini dengan sopan karena pil obat yang dia butuhkan pada tingkat ini hanya bisa disempurnakan oleh alkemis tingkat 8. Dunia yang kuat adalah dunia di mana kekuatan dihormati. Jika Xiao Yan tidak memiliki kemampuan apapun, Xiong Zhan itu mungkin merasa jijik di dalam hatinya bahkan setelah memberikan wajah Ziyan. Namun, setelah mendengar bahwa Xiao Yan adalah seorang alkemis tingkat 8, sikapnya berubah drastis. Aku bukan alkemis tingkat 8. Saat ini, saya masih hanya di tingkat 7 kelas tinggi. Xiao Yan tersenyum dan menjawab tanpa menyembunyikan apapun. Xiong Zhan sekali lagi tercengang di dalam hatinya saat mendengar jawaban jujur Xiao Yan. Kesan baik yang langka muncul di dalam hatinya. Orang lain selalu berusaha untuk membuat diri mereka terlihat lebih baik. Tidak disangka Xiao Yan rela mengungkapkan levelnya. Poin ini menyebabkan Xiong Zhan, yang memiliki karakter terus terang, merasa sedikit senang. Namun, saya saat ini menemukan beberapa hal. Jika saya berhasil mengumpulkan semuanya, mungkin saya bisa mencapai tingkat ke-8. Kesan yang baik dari Xiong Zhan muncul di hati Xiao Yan setelah dia melihat bahwa Xiong Zhan tidak mengungkapkan ekspresi jijik karena levelnya. Segera, dia mengubah nada suaranya dan tertawa, jika saya bisa naik ke tingkat 8 di masa depan, kakak laki-laki Xiong Zhan bisa datang dan mencari saya jika Anda butuh sesuatu. Saya pasti akan membantu jika itu dalam kemampuan saya untuk melakukannya. Petik 2. Haha, baiklah. Aku akan mengingat kata-katamu. Jika Anda benar-benar maju ke alkemis tingkat 8, beruang tua ini pasti akan datang dan mencari Anda. Xiong Zhan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak ketika mendengar tawaran ini. Tawanya seperti guntur saat bergema di langit. Kakak, dikabarkan bahwa Xiao Yan akan membutuhkan beberapa item tugas untuk melewati pil gathering ini. Bagaimanapun, Anda memiliki begitu banyak hal di sini. Mari kita pergi dan melihat-lihat dulu. Sia-sia jika kamu menyimpan semuanya, Ziyan meraih pakaian Xiao Yan dan memerintahkan Xiong Zhan. Setelah itu, dia mengabaikannya. Dia menggerakkan tubuhnya, menarik Xiao Yan, dan dengan cepat bergegas ke puncak gunung. Xiong Zhan melebarkan mulutnya setelah mendengar ini. Namun, dia hanya bisa menghela nafas. Nenek kecil ini sangat sulit untuk dilayani. Xiao Yan telah mencapai aula batu besar dalam beberapa menit dengan Ziyan memimpinnya. Ada dua binatang ajaib dengan aura ganas di pintu masuk aula batu. Ketika mereka melihat wajah asing Xiao Yan, mereka segera berdiri. Raungan rendah dan marah bergema di tempat itu. Pergi bermain di samping. Ziyan memimpin untuk berjalan ke depan. Tangan kecilnya melambai secara acak. Kedua binatang ajaib peringkat tinggi yang tampaknya ganas itu mengeluarkan rengekan rendah sebelum mereka memegang ekor mereka di antara kaki mereka dan buru-buru mundur sangat jauh. Mereka merasakan tekanan yang dipancarkan dari Ziyan yang berasal dari garis keturunan mereka. Hal ini menyebabkan mereka menjadi tanpa keinginan untuk melawan. Xiao Yan merenungkan alasannya setelah melihat adegan ini. Kedua binatang ajaib ini memiliki kekuatan yang telah mencapai peringkat ke-7. Mereka tidak lebih lemah dari ular harimau air misterius yang ditemui Xiao Yan. Namun, mereka tampak lemah di depan Ziyan. Tampaknya latar belakang gadis ini cukup bagus. Xiao Yan mengikuti Ziyan saat mereka dengan cepat memasuki aula batu. Mereka berjalan menyusuri beberapa koridor dan tiba di alun-alun yang luas di dalam aula besar. Langkah kaki Xiao Yan baru saja memasuki alun-alun ketika aroma obat, begitu kaya sehingga benar-benar melekat pada sesuatu, melonjak dengan keras. Ini menyebabkan dia bergetar hebat di tempat. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat bahan obat yang padat di alun-alun. Wajahnya menjadi kusam pada saat ini. Rising Dragon Flower Heart, Red Flame Fruit, Sulfur Flame Spiritual Saliva.
Tatapan tercengang Xiaoyan menyapu bahan obat yang telah tertata rapi di depannya. Barang-barang ini dianggap barang yang sangat langka di dunia luar. Namun, mereka ditempatkan secara acak di tempat ini seperti kubis putih. Mata Xiaoyan menyapu tempat itu sejenak. Dia akhirnya pulih dan menghirup udara dalam-dalam. Setelah itu, dia menekan keterkejutan di dalam hatinya, menatap Ziyan dan tertawa getir. Kalian berdua telah memindahkan semua bahan obat berharga di pegunungan 10.000 ini ke tempat ini, kan? Ziyan tertawa. Dia mengangguk dan berkata, kamu dapat memilih apapun yang kamu inginkan di sini dan bahkan dapat membawa semuanya bersamamu ketika saatnya tiba. Bagaimanapun, orang besar itu akan pergi. Meninggalkan mereka di sini hanya akan menguntungkan orang lain. Suara Ziyan baru saja terdengar saat kaki Xiong Zhan tanpa sadar gemetar setelah mengikuti mereka ke aula. Sudut mulutnya berkedut beberapa kali. Ziyan benar. Bagaimanapun, dia akan meninggalkan tempat yang mengerikan ini. Namun, Xiong Zhan masih merasa hatinya berdarah meski berpikir seperti ini. Anda tinggal memilih apa yang Anda butuhkan. Tinggalkan sedikit untukku ketika kamu pergi. Xiong Zhan menggosok tangannya yang besar dengan kekuatan besar dan berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum ketika dia melihat Xiong Zhan menjalankan tangannya. Dia tertawa, kakak Xiong Zhan benar-benar tahu cara bercanda. Hal-hal di sini semua milik Anda. Sudah sangat baik dari Anda untuk meminjamkan beberapa dari mereka kepada saya. Bagaimana saya bisa merebut barang-barang Anda? Petik 2. Sial-sial. Dia sudah mengatakan bahwa dia hanya ingin sedikit. Tidak apa-apa, kan? Ziyan menoleh tiba-tiba ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Matanya yang besar dan berair menunjukkan cahaya ungu cerah. Cahaya ungu itu berbeda dari biasanya. Sepintas, itu tampak membentuk-bentuk naga. Tubuh kuat Xiong Zhan bergetar tanpa sadar ketika dia melihat cahaya ungu berbentuk naga. Tekanan, yang berasal dari garis keturunannya, menyebabkan darahnya memiliki dorongan untuk mendidih. Ini adalah tekanan naga leluhur. Ekspresi terkejut melintas di mata Xiong Zhan. Tubuhnya yang lurus tanpa sadar dan diam-diam membungkuk sedikit. Dia buru-buru tertawa, itu benar. Betul sekali. Nenek kecil benar. Saudara Xiaoyan hanya bisa mengambilnya. Jika Anda mengambil terlalu sedikit, Anda akan memandang rendah saya, Xiong Zhan. Saya akan tidak senang. Xiaoyan melebarkan mulutnya, merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Xiong Zhan ini memang menarik. Dia tanpa daya mengangguk. Tatapannya melirik Ziyan yang tersenyum padanya dari samping. Jarinya dengan lembut menjentikkan di dahinya yang jernih. Dia tahu alasan Xiong Zhan mengalami perubahan mendadak mungkin karena gadis kecil ini. Karena kakak laki-laki Xiong Zhan telah mengatakannya seperti ini, Xiaoyan tidak akan menahan diri. Saat ini, aku memang membutuhkan beberapa hal, karena Xiong Zhan sudah mengatakannya seperti ini, tidak banyak yang bisa Xiaoyan katakan. Dia menangkupkan kedua tangannya sebelum dengan hati-hati memasuki alun-alun yang penuh dengan bahan obat langka. Matanya dengan hati-hati menyapu mereka saat dia berusaha menemukan bahan obat yang dia butuhkan. Bahan obat di alun-alun ini pada dasarnya adalah kumpulan dari seluruh pegunungan 10.000 obat. Ada banyak jenis bahan obat. Itu sudah cukup untuk membuat seseorang merasa terpesona dengan melihat mereka. Oleh karena itu, meskipun Xiaoyan cukup pandai mengidentifikasi bahan obat, dia masih menghabiskan hampir setengah jam sebelum menemukan 3 jenis bahan obat yang dia butuhkan. 7 air liur roh hijau ajaib. Buah air liur budidaya jiwa. Rumput abadi yang meningkat. Ketiga jenis bahan obat ini adalah item yang ditugaskan dari Xiaoyan kali ini. Namun, pada saat ini, dia telah mengumpulkan mereka sepenuhnya di tempat ini. Dengan demikian, tugasnya telah diselesaikan dengan mudah. Bahkan Xiaoyan tanpa sadar menjadi linglung saat dia melihat 3 jenis bahan obat langka di tangannya. Dia segera menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Kemungkinan dia akan menjadi orang yang telah menyelesaikan tugasnya dengan cara yang paling halus di semua pil gathering sebelumnya dan yang akan datang. Xiaoyan melemparkan pikirannya kembali ke alun-alun setelah menempatkan ketiga item yang ditugaskan ini ke dalam cincin penyimpanannya. Saat ini, ia membutuhkan bahan obat khusus yang disebut esensi giok mati rasa surgawi. Benda ini adalah zat penting untuk memediasi Core Soul Marrow. Selama seseorang menemukan benda ini, dia akan dapat sepenuhnya memperbaiki sum-sum jiwa inti. Pada saat itu,
jiwanya akan dapat mengandalkannya untuk sepenuhnya berubah dan benar-benar memasuki apa yang disebut keadaan jiwa. Tingkat ke-8 juga akan membuka pintunya untuknya. Tidak mudah untuk menemukan esensi giok mati rasa surgawi ini. Itu adalah batu, namun itu bukan batu. Jika seseorang bukan orang yang sangat berpengalaman, seseorang akan kesulitan untuk mengidentifikasi dari tumpukan batu acak. Mata Xiao Yan terus menyapu tengah alun-alun. Waktu dengan cepat mengalir di tengah penyelidikan yang lambat ini. 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Xiong Zhan sudah berbalik dan dengan tidak sabar berjalan keluar dari aula batu selama periode waktu ini. Hanya Ziyan yang tetap duduk di tangga batu. Tangan kecilnya menopang pipinya saat dia melihat punggung Xiao Yan. Dia akan menguap sesekali saat melakukannya. Langkah Xiao Yan tidak menjadi tergesa-gesa karena aliran waktu. Seseorang tidak bisa tanggung-tanggung ketika mengidentifikasi bahan obat. Lagi pula, cukup banyak bahan obat yang penampilannya mirip. Jika seseorang tidak serius, mengidentifikasi mereka adalah tugas yang sangat sulit. Menemukan bahan obat juga merupakan tugas yang sangat memakan waktu. Namun, untungnya surga tidak mengecewakan mereka yang tulus. Ketika kaki Xiao Yan secara bertahap berjalan ke ujung lain alun-alun, mereka akhirnya berhenti. Matanya terfokus pada tempat yang tidak mencolok. Ada batu berwarna hijau diam-diam tergeletak di tanah yang harum.